Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعم كيف وعليكم حالك؟ السلام. خير ماشي الحمد لله تمام. الحمد لله بخير إنسان. الحمد لله. طيب بسم الله نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembacaan kita di kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, pembelajaran bahasa Arab dalam bentuk kita baca, kita terjemahkan, kita i'rabkan ya, dan kita bedah ya kata per kata berdasarkan kaidah nahwu yang sudah kita pelajari ya, sebagai bentuk praktek dari ilmu bahasa Arab yang yang sudah kita pelajari. Dan ini bentuk latihan kita untuk memperdalam, memantapkan qiraatul kutub ya, membaca kitab dan fahmul qiraah ya, dan memahami bacaan kita. Kemarin kita udah sampai di halaman ini, halaman 9 ya. Kalau tidak salah, wa makna ya'buduni ini kalau terakhir. Iya, kemarin Betul, wa kan makna ya'buduni. Baik. Man yaqra fi hadhihi lailah. Anda Ustaz. Baik, Pak Faal bersama kita. Tafadhal, ya Syekh. Wa makna ya'buduna wa makna ya'buduni yuwahhidun. Nah, perhatikan dulu. Dan makna ya'budun adalah yuwahhidun, Adalah wa mana ya'budun. mentauhidkan. Wa mana ya'budun, ya'budun yang mana? Ya'budun yang ada di ayat di atas Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Mana ya'buduni di situ itu yuwahhiduni, yaitu mentauhidkan ku ya. Mentauhidkan ku. Ini di sini kasrah, kenapa? Karena ada ya mutakallim mahdzuf yang dihapus setelahnya. Maka nun di sini disebut apa? Nun wiqayah. Kemarin kita udah nyerapkan ini. Nun di sini nun wiqayah, bukan nun fi'il ya. Nah, berarti makna ya'buduni wahidun. Kita nyerapkan ini wa makna wa atau Wa atau terus makna itu mubtada kan. mubtada awal kalimat. Nah, kita artikan dan makna dari ya'budun adalah yuwahidun. Maka makna ini mubtada, ya'buduni. Ya'buduni dia dia bisa jadi ini bagian dari Mudhafun ilaih. mudah pilihnya mana itu. Jadi ya'budun ini kan kalimat ya, fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il maf'ul, cuma secara posisi di sini dia sebagai mudhaf ilaih dari makna. Nah, betul. Dan yuwahiduni Khobar. khobarnya ya. Yuwahiduni khobar dari makna. Dan yuwahidun ini adalah fi'il mudhari dari fi'il madhi apa? Apa? Yuwahidun. Wahada yuwahidu. Wahada yuwahidu. Wazan fa'ala yufa'ilu. Santum. Artinya mentauhidkan atau menjadikan wahid. Wahada menjadikan wahid. Menjadikan satu ya. Dan waw ini fa'il. Nunnya nun wiqayah. Ya mutakalinya sebagai maf'ulun. Maf'ulun. Baik, mumtaz. Kita lanjut. Wa a'zomu ma amarallahu bihi at-tauhid. Nah, Langsung ditulis kan. Wa huwa ifradullah wa huwa ifradullahi bil ibadati. nah, Wa a'zomu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. mumtaz. Kita artikan di sini. Dan sesuatu yang besar
Yang paling besar. A'zamu di sini isim tafdil. dan yang Karena paling tidak ada dan yang paling besar yang Allah perintahkan bihinya tuh dengannya ya. Dengannya. Dengannya tuh dengannya ke perkaranya, Nah. ke sesuatunya itu. Dengannya adalah tauhid. Wa huwa ismadu bil ibadah, dan dia dan ia adalah Nah, ifradullah, dia sih kembali ke mana? ianya ke tauhid. Ke tauhid. Tauhidu, dan tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. betul. Wa a'dhamu manaha anhu, dan yang paling besar yang dilarang darinya adalah syirik. Syirik dan syirik adalah maksudnya syirik adalah dakwatu ghairi mau dakwah berdoa ya. Nah, meminta dakwatu ghairi, meminta selainnya kembali ke mana? Selain Allah. Nah. Ma'ahu. Dia berdoa kepada selain Allah. Berdoa Ma'ahu. Bersamaan juga berdoa kepadanya. Itu yang dinamakan syirik. Jadi menduakan. Bukan maknanya berdoa ke yang lain lalu ditinggalkannya Allah. Artinya dia doa ke orang lain, ke yang lain satu-satunya. Ya, maka syirik itu artinya orang ibadah tetap pada Allah, tapi juga ibadah kepada selain. Baik, Mumtaz. Kita i'rabkan ini. Wa a'damu wa Atop atau istinaf? Istinaf ya, Ustaz? Bisa keduanya. Lebih pas di sini istinaf ya, baru ya. Istinaf. A'damu berarti mubtada, Ustaz. Mubtada ya. Ini isim ya. A'zamu ini isim tafdil namanya. Apa itu isim tafdil? Yaitu pola yang menunjukkan lebih. Dalam bahasa Indonesia superlatif ya. Dan wazan dalam bahasa Arab adalah af'alu. Dan isim tafdil ini masuk ke pola IGM. Ya. Isim gairu munsharif. Jadi tidak boleh bertanwin ya. Meskipun dia isim tapi tidak boleh bertanwin seperti isim. A'zamu. Maka karena dia di awal kalimat kita sebut mubtada. Ya, ma isim mausul. Isim mausul. Ya, di ma di sini isim mausul maknanya alladzi. Isim mausul apa i'rabnya? Isim mausul baru bentuk ya, bentuk sigot namanya. Nah, i'rabnya apa? I'rabnya mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari a'zamu. Ya, jadi perkara yang paling besar ya yang Allah perintahkan. Maka ada makna yangnya karena ma itu diartikan yang, isim mausul. Jadi isim mausul sebagai mudhofun ilaih. Amara fi'il madhi. Allahu sebagai fa'il, lafzul jalalah sebagai fa'il. Bihi amara fi'il madhi apa fi'il mudhari? Amara fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya Ya'muru. Amara ya'muru ya, pola bab 1 fa'ala ya'muru. Nah, Allahu fa'il bihi jar majrur. Jar majrur ya. Hinya dhamir muttasil isim majrur dari huruf jar sebelumnya bi. Baik, apa yang tambahan amarallahu bih? Wa a'zamu ma amarallahu wa a'zamu ma amarallahu bih. A'zamu ma amarallahu bihi. Tahu ini Ustaz apa? Mubtada.
A'zamu mubtada. Yang ditanya apa i'rab tambahan dari amarallahu bi. Dari amaronya. Oh, tambah amarullahu bihi. Hmm. Ini pelengkap i'rab ya. Supaya kita lebih memahami i'rab itu secara lebih lengkap. Adamu ma mudhafun ilaih. A'zamu mubtada, ma mudhaf ilaih, isim mausul mudhaf ilaih. Dah, habis itu kita pas Am, amaro sudah itu i'rabnya juga tadi fi'il madhi Allahu fa'il. Nah, apa i'rab tambahan? Amaro. ya. Lempar, lempar. Fadhal man ya'rif. Silatul mausul Ustaz. Silatul mausul. Oh iya, Silatul mausul apa? Ya, jadi setelah isim mausul itu harus ada silahnya. Silah itu tiap pelengkap isim mausul. Kalau tidak ada silah, tidak bisa dipahami isim mausul. Ya, kan isim mausul artinya yang aja. Yang apa? Tidak mungkin ada orang mengatakan, saya suka yang. Nah, harus ada pelengkapnya, yang apa? Nah, itu namanya silatul mausul. Nah, baik. At-tauhidu. Tauhid khobar. Khobar dari a'zamu. Ahsantum. Maka dalam terjemah kita artikan, ya perkara yang paling agung yang Allah perintahkan dengannya adalah. Nah, maka itu menunjukkan dia khobar. At-tauhid, khobar dari a'zamu. At-tauhid ini bentuknya apa ini? At-tauhid. Kalau ditanya bentuknya apa jawabannya? Bentuk itu dalam bahasa Arab namanya siwat ya. Kalau ditanya bentuk itu berarti kembali ke ilmu shoroh. Misalnya bentuknya ini fi'il madhi Ustaz. Nah, tuh. Ini bentuknya isim fa'il. Ini bentuknya fi'il amar. Nah, itu bentuk namanya. Nah, at-tauhid ini bentuknya apa? Isim. Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il bukan? Apakah at-tauhid isim fa'il? Isim fa'il itu ada polanya ya. Seperti fa'ilun, kalau mujarrad kan fa'ilun, katibun, hafidun. Nah, at-tauhid apa bentuknya? Kalau i'rabnya udah tahu kita khabar. Lebih spesifik lagi, dia isim betul. Cuma isim apa? Lebih spesifik. Isim. Kalau kita tahu bentuk, maka kita akan bisa menemukan asal, akar kata. Nah, ini fungsi atau faedah kita mengenal bentuk suatu kata itu. Nah, kita tahu sumbernya dari mana, asalnya apa, atau apakah dia punya asal atau tidak, atau memang dia kata yang jamid. Ya, jamid itu artinya memang dari asononya seperti itu gitu ya. Lepar lagi at-tauhidu man ya'rif, bentuknya apa? Masdar. Masdar. Masdar Pak Fahal. Ini masdar dari wahada tadi. Antum udah irobkan tadi wahada fil madhi yuwahidu fil mudhari. Tauhid ini masdarnya. Ya, wahada yuwahidu tauhidan. Dan semua masdar itu masuk kelompok isim ya. Maka tadi kita bilang dia isim betul. Cuma bentuknya apa? Isim spesifiknya apa? Masdar. Karena tidak semua isim itu masdar. Tidak semua isim itu masdar. Ini kaidah. Ingat ini. Kalau mau dicatat silakan. Semua masdar pasti isim, bukan sebaliknya. Semua masdar pasti isim. Ya, tapi bukan sebaliknya. Artinya tidak semua isim itu masdar kan? Ya, ada yang bentuk isim masdar, ada yang memang bentuknya isim fa'il ya. Kan isim juga tuh ada bentuk isim maf'ul. Ada yang bentuk isim apa lagi? Ya kayak ini al-dhamu isim tafdil. Ya, bukan masdar kan? Ada yang dalam bentuk sifat musyabahah, ada yang dalam bentuk isim jamid. Nah, jadi di antara bentuk isim itu adalah masdar. Nah, masdar ini artinya bentuk atau pola yang terbentuk dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Dia urutan ketiga dari tasrif. Mafhum? Fahim? Fahim tuh. Baik, fahim ta, alhamdulillah. Lanjut, wahua ifradullah bil ibadah, kita udah artikan. Tauhid itu artinya adalah ifrad. Mana ifrad? Mengesahkan Allah. Ifrad dari kata mufrad. Selain dengan kata isim mufrad nih kan di situ ya. Isim yang tunggal ya.
Ifrad itu artinya menjadikan tunggal. Ya Allah, jadikan Allah satu-satunya bil ibadah dalam hal ibadah itu mana tauhid. Baik, kita erokan wa huwa Wa hakun atau tof huwa mubtada mubtada isim mausul apa? Isim domir. domir. Isim domir Domir. sebagai Oh, bukan isim domir ya. Oh, domir aja langsung. Domir munfasil. Domir domir munfasil. Mabni dengan apa ini? Domirnya, Bapak. sebagai mubtada. Domir Mabni mabni dengan apa? mabni dengan Tanda mabninya mungkin. rofa. Tanda mabni. Eh, Huwa itu domir. Semua domir itu mabni itu kaidah. Nah, mabninya dengan apa? Tandanya apa? Huwa, itu bacanya huwa. Berarti apa tanda mabninya? Tanda mabni. Tanda mabni lihat dari baris akhir. Nah, itu kaidah. Fathah. Huwa domir munfasil mabni dengan fathah. Apa maksud kita bilang mabni? Artinya dia selamanya fathah. Dia mubtada, betul. Tapi apakah dia domah? Kan mubtada domah kita bilang. Mubtada itu kan marfu, Ustaz. Boleh tidak dibaca huwu? Tidak ada huwu. Ya huwa, ya dia domir mabni dengan fathah, posisinya sebagai mubtada. Baik. Ifradu khobar dari huwa. khobar dari dua juga sebagai mudhof satu. Dia juga sebagai mudhof. Ya, kami ada mudhof ilaih setelahnya ya, maka kita dapati ifradu tidak bertanwin. Karena mudhof tidak boleh bertanwin. Allahi mudhofun ilaih. Ya, lafzul jalalah mudhofun ilaih dari ifradu. Ya, majrur dengan kasrah tandanya. Bil ibadati jar majrur. Jar majrur. Ini muta'alliq ya, pelengkap ya. Baik, ifradu apa bentuknya? Ifradu. Isim. Oke. Isim apa? Ya, itu benar. Antum jawab bentuk apa? Isim. Benar itu. Cuma kita yang spesifik. Sama kayak bilang, amaro apa bentuknya? Fi'il. Cuma fi'il apa? Fi'il madhi. Itu jawabannya yang spesifik kan? Ini Ustaz. Isim dasar ifradu bukan isim fa'il Ustaz ya. Bukan isim fa'il. Isim masdar juga Ustaz. Isim masdar ya. Bukan isim masdar ya, masdar saja ya. Karena ada masdar dan isim masdar, dia dua istilah yang berbeda. Kalau ini masdar. Masdar dari apa? Afroda yufridu. Afroda yufridu. Ahsantum. Afroda yufridu. Wazan afala yufilu ifrad. Seperti aslama yuslimu islam. Apalagi akrama yukrimu ikram. Ya. Ahsantum. Maka dia masdar. Baik. Ahsantum. Sudah. Lanjut. Wa'a'adhamu manaha anhu wa hakun atau a'adhamu mubtada ma isim mausul sebagai mudhof ilaih sama kayak di atas ini. Naha fi'il madi jar majrur. Naha fi'il madhi. Apa fi'il mudhari'nya? Yanha. Naha yanha. Iya, betul ya. Ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Baik, naha fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Setiap fi'il harus ada fa'il. Nah, kita cari. Kalau ada fa'ilnya sebutkan, kalau tidak ada berarti dia apa? Mustatir. Enggak ada fa'il.
Tidak ada fa'ilnya. Berarti apa fa'ilnya di sini? Huwa. Huwa. Domir mustatir huwa. Kembali ke Allahu ya. Kembali ke Allahu yang ada di kalimat sebelumnya. A'zamu ma amarallahu bihi. Berarti naha anhu. Ini apa i'rab tambahan naha anhu? Silatul mausul. Silatul mausul. Nah, sudah paham berarti. A'zamu mubtada seperti yang tadi juga sudah ada sebelumnya. Ma isim mausul sebagai mudhof ilaih. Ya. Naha fil madhi fa'il huwa mustatir anhu jar majrur. Dan gabungan naha anhu sebagai silatul mausul. Taib, asyirku. Syirku khobar, Ustaz. Syirku khobar ya. Ahsantum. Asyirku khobar. Apa bentuk asyirku ini? Sim. Isim apa? Isimnya Ustaz. Apa? Masdar. Masdar, asyirku itu masdar. Masdar dari fi'il apa? Masdar itu kan dari ini. Syarika yashrok itu. Syarika yashraku. Maka itu masdarnya. Atau Kalau ashrok syarika yashraku, berbeda lagi mananya ya. Atau ashrok. Apakah syirikun ini masdar atau isim masdar? Ini yang tadi kita sebut isim masdar ya. Nah, jadi ada masdar, ada isim masdar. Isim masdar itu dia tidak bentuk pola masdar karena masdar itu kan sudah ada polanya ya, sudah baku ya. Nah, ada namanya isim yang maknanya masdar tapi dia tidak diambil dari pola yang baku tadi. Dia bentuknya bentuk yang lain. Ya, artinya tapi dia mirip dengan masdar secara makna. Mirip dengan masdar secara makna dan dia juga diambil dari fi'il juga. Nah, maka untuk syirkun lebih cocok masdar atau isim masdar. Karena kalau kita lihat fi'il syirik itu apa? Apa fi'ilnya? Kalau menyekutukan Allah apa fi'ilnya? Asyraka yusyriku atau syarika yusyriku? Nah, betul. Asyraka yusyriku. Asyraka yusyriku. Asyraka yusyriku. Kalau asyraka yusyriku, apa masdarnya? Seharusnya sepola. Syirkun. Bukan. Bukan. Asyraka yusyriku bukan syirkun masdarnya. Isyrak. Ya, santum. Berarti itu sebagaimana tadi ifrad. Ya, afroda ifrad. Ya, berarti kalau secara masdar tentu polanya adalah isyrak. Ya, maka kita sebut ini isim masdar. Kita bentuk itu isim masdar. Baik. Nah, ini untuk jawaban sementara ya. Nanti dipastikan ya. Tapi kalau masdarnya tentu isyrak. Ya. Kalau dalamnya itu isyrak, maka itu sudah pasti masdar. Dan makna sama ya. Antara isyrak dengan syirik sama. Artinya menyekutukan. Baik. Wahua harun atau isim domir sebagai mubtada. Dakwatu khobar. Dakwatu khobar. Nah, dakwatu ini masdar ya. Dari da'a yad'u dakwah. Santuk ini masdar nih. Khobar dia betul. Isim khobar. Dakwatu khobar dari huwa. Marfu dengan dhammah. Wa huwa mudhaf. Ghairi mudhafun ilaih. Ghairi mudhafun ilaih. Ghairi mudhafun ilaih. Dari da'watu. Santur. Hi. Domir mutasil. Sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih juga ya. Mudhafun ilaihnya ghairi. Santur. Mudhaf ilaih dari ghairi.
Domir muttasil mabni dengan apa ini? Mabni dengan kasroh. Kasrah ya. Betul. Kan kita baca hi ya. Kita pasti kasrah, tidak ada pilihan lain. Baik. Ma'ahu. Irokan ma'ahu. Mahu jar majrur. Ma'ah. Ma'ah jar majrur bukan. Tidak ada huruf jar ma'ah. Ma'a dorof. Zorof ya. Zorof makan ya. Oh, ini bukan jar majrur. Apa? Mudhofun ilaih ya. Mudhofun ilaih. Zorof dan mudhofun ilaih. Ma'ah zorof. Zorof makan. Mansub dengan fathah. Karena zorof itu kemasannya mansub ya. Itu ini apa? Domir mutasil. Sebagai bentuk ilaih. Mabni dengan dhammah sebagai mudhofun ilaih. Ahsantum, alhamdulillah. Ya, ini Rob kita sudah selesai. Ya, bagus ya. Jadi kita sudah dapat i'rab kata per kata yang ada di paragraf ini. Kita lanjut. Wad dalilu. Ayo soal kalau ada ikhwan yang bertanya silakan. Nggak ada, kita lanjut. Fadhal, Bapak. Ahwah. Ya. Bocor. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman-Nya Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan dengannya segala sesuatu. Dan jangan wa'budullaha, ya kalian sembah Allah, ya beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku, dan jangan kalian ini fi'ilnya ini yang tadi kita bilang. Asyaraka yusyriku. Janganlah kalian menyekutukan dengannya syai'an, apapun. Sesuatu apapun. An-Nisa, suratun Nisa, al-ayah. Al-ayah sitatun wa salasuna. Sittatun wa salasuna. Ya, 36. Sitta wa salasuna. Baik, kita irokan dulu. Irokan ya, Ustaz? Sudah kita artikan tadi? Sudah. Sudah, baik. Irab. Ad-dalilu wa Wad dalilu wa harfun istisna. enggak, atau ini karena ini dalil untuk kalimat sebelumnya. Oh, bisa. Kan Syekh membuat suatu kaidah. Apa kaidahnya? Perkara yang paling besar Allah suruh apa? Tauhid. Perkara yang paling besar Allah larang adalah syirik. Tentu ini butuh dalil ini, kaidah ini. Lalu Syekh mengatakan, mana dalil dari kaidah ini? Di perkara yang paling agung, artinya berarti tidak ada lagi di atas itu yang paling tinggi, yaitu tauhid. Kenapa? Karena tidak bermanfaat apapun sebelum tauhid. Tidak bermanfaat apapun sebelum tauhid. Tidak bermanfaat ibadah apapun, ya amal soleh apapun kalau tidak bertauhid. Nah, mana dalilnya? Ini dalilnya dari firman Allah Taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ad-dalilu wa, berarti wa'nya atau. Ad-dalilu mubtada. Mubtada. Dan kemarin kita sudah sebutkan ad-dalil ini dari fi'il apa? Dalla Yadul. Ini dalam bentuk sifat musyabahah ya, dalilun. Wazan apa? Fa'ilun. Baik. Qaulu khabar. Nah, qaulu punya domir muttasil. Ya. Domir muttasil mudhofun ilaih. Mudhaf ilaih. Memberi dengan dhammah mudhaf ilaih. Qaulu apa bentuknya ini? Qaulu isim fa'il. Bukan. Isim fa'il dulu. Masdar. Oh iya, Mas. Qala yaqulu qawlan. Kalau isim fa'ilnya apa nih, Pak Fal? Isim fa'ilnya antum sini. Oh, dari tadi isim fa'il terus. Apa isim fa'ilnya nih? Qaulun. Apa isim fa'il dari qala? Qala yaqulu. Isim fa'ilnya apa? Qala yaqulu. Qaulan. Itu masdar ya, Ustaz? Itu masdar. Nah, isim fa'il. Isim fa'il itu satu pola saja. Tidak ada yang lainnya kalau untuk mujarad ya. Maka tidak boleh salah.
Apa pola isim fa'il? Sesuai namanya, fa'ilun itu polanya. Fa'ilun. Kola ya Nah, kalau berarti koilun. qailun. Nah, itu isim fa'il. Jadi kalau muncul dalam kalimat nanti qail, nah itu baru isim fa'il kita sebut si bentuknya. Karena hafiz, katib, apalagi qari, ya. Hmm. Baik, berarti ini qaulu masdar. Hu mudhaf ilaih sudah. Ta'ala Ta'ala dia sebenarnya fi'il madhi. fi'il madhi dan fa'il atau wazan tafa'ala ya. Dan ini dinamakan jumlah apa? Saya ingat istilahnya jumlah. Sudah sering lewat kemarin. Jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah Jumlah iya. jumlah apa? Jumlah apa ya? Iya. Eh, Man Arif. Catat biar nggak lupa terus. Doa iya. Bukan. Adalah jumlah doa ya. Kalian tahu jumlah apa namanya? Seperti misalnya gitu Allahu Ta'ala Azza wa Jalla atau Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita bilang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kalimat-kalimat itu apa namanya? Jumlah apa? Kalian tahu? Lupa. Catat jumlatun i'tiradiyah. I'tiradiyah. Semoga nampak ini ya. I'tiradiyah. Jumlatun i'tiradiyah. Nah, dia kalimat sisipan kalau di kita. Artinya dia bukan bagian inti kalimat. Ya, kalimat yang disisikan di tengah pembicaraan. Ya, biasa dalam bentuk doa, rahimahullah, atau dalam bentuk penegasan atau gelar, pujian. Baik. Jumlatun i'tirad. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kita erokan ayat ini. Sudah. Oke, tulis dulu. Artinya apa sih? Kalimat sisipan. Jumlah kalimat i'tiradiyah sisipan. Dan dalam Al-Quran ada jumlah i'tiradiyah ya. Nanti dalam Al-Quran kita dapati ada beberapa ayat yang di situ sisipan. Nah, nanti bisa dicari. Lanjut. Wa'budullaha akun. Di sini istiqnaf ya Ustaz. Seperti dalam Al-Quran subhanah. Nah, itu jumlah i'tiradiyah. Wa qalu takhadallahu walada subhanah. Baik, lanjut. Wa ataf u'budu Atau ubudu fi'il amar. fi'il amar ya. Fi'il amar. U'budu ini fi'il amar dari fi'il apa? Asalnya. Apa? Ya, budu aba. Betul. Abada ya budu. Pola bab 1. Abada ya budu. Fi'il amarnya u'bud. Mufradnya u'bud, jamaknya u'budu. U'budu ya. Berarti fi'il amar. Fi'il amar itu apa hukumnya, Pak? Apa sih fi'il amar hukumnya? Nah, ini pertanyaan baru juga ya. Baru muncul ya. Hukum fi'il amar ya. Jadi hukum itu tidak mesti hukum fikih ya. Apa hukum fi'il amar? Haram ya, tidak ada ya. Apa hukum fi'il amar? Kalau ditanya hukum berarti dia jawabnya antara dua, mu'rab dan mabni. Oh. Kata itu. Kalau yang hukum,
Apa hukumnya? Mu'rab. Apa hukumnya mabni? Fi'il amar apa hukumnya? Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Ya. Nah, ini catat tuh. Sebenarnya tadi, domir apa hukumnya? Mabni. Semua domir mabni. Nah, ini kan kalau kadang-kadang ini kita ingat, kita catat, dia akan memberi kita rumus yang baku ya. Misalnya kita hafal semua domir mabni, ya aman kan? Semua apa lagi? Semua isim isyarah mabni, semua fi'il madhi mabni, seperti itu ya. Nah, fi'il amar juga mabni. Berarti mabni itu tidak berubah tetap. Baik, fi'il amar itu mabni. Sekarang tanda mabninya apa? Wa'budu ini. Hasfun nun, Ustaz. Hazfun nun, ya. Santum, tanda mabni hazfun nun ya. Ada berapa tanda fi'il amar? Selain hazfun nun apa lagi? Ini apa? Sukun ya, Ustaz, ya? Sukun, tanda fi'il amar yang pertama sukun. Ya, itu kalau mufrad pasti sukun. Uskut, wa'bud, ijlis, sukun kan? Iqra. Ya, maka fi'il amar itu tanda asalnya sukun. Yang kedua hazfun nun. Nah, ini seperti ini. Kalau dia sudah dalam bentuk jamak, nah itu dia hazfun nun. Dalam bentuk musanna juga hazfun nun. Nah, ada tanda fi'il amar yang ketiga apa? Apa? Hasfun nun sama hasfun ilai. Hazful illat ya. Kalau huruf akhirnya illat, dia hazful illat. Contoh ya, seperti ijri, ud'u, Hilang ini. hilang huruf illat akhirnya. Taib, sudah fi'il amar mabni dengan hasfun nun. Cari fa'ilnya lagi. Mana fa'ilnya? Setelah sudah fa'il. Fa'ilnya. Oh, fa'ilnya wa'budu itu, Ustaz. Ya, Fa'ilnya berarti wau. Wau sebagai fa'il. fa'ilnya wow ya. Santo. Berarti wow di sini apa statusnya? Domir Domir mutasil. mutasil. Iya, jadi wow ini bukan huruf biasa. Iya, dia domir, berarti dia isim itu ya, kata itu ya. Maka domir mutasil mabni dengan sukun sebagai fa'il. Allah Allah maf'ulun bi. lafzul jalalah maf'ulun bi. Santo. Adalah fi'il maf'ul. Wala tusyriku bihi syai'a. Wa harfun ataf. La nihayah. Nahiyah. La nahi, harfu nahi. Ahsantum, la nahi. Gimana kita membedakan huruf la ini, nahi dan nafi? Ya antara dua ya, lahi adalah nahi adalah nafi. Kenapa bedakannya? Nah, artinya, Ustaz, biasanya dia melarang. Pembeda yang paling asal, yang paling jelas, mana? Kalau kita lihat konteks ya, kalau maknanya tidak, ya udah nafi. Kalau maknanya jangan, berarti dia nahi. Nah, ini dari mana udah bisa kita membedakan. Yang kedua dari bentuk kata setelahnya. Kalau kata setelahnya fiilnya majzum ya, sukun misalnya atau hasfun nun, nah udah pasti dia la nahi. Baik, berarti la nahi itu la yang maknanya melarang, artinya jangan. Baik, la harfu nahiyah ya. Atau la nahiyah mabni dengan apa? Semua huruf mabni. Ini catat lagi kaidahnya. Semua huruf mabni. Semua huruf, semua dhamir mabni, semua fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni, semua huruf mabni. Apa tanda mabninya la ini? Oh, apa, Ustaz? La-nya? Tanda mabni.
tanda nama lah. Mm-mm. Apa tuh sukun itu? Sukun, iya betul ya. Bukan alif ya. Banyak orang bilang apa tanda ini alif karena ujungnya alif ya. Ya kita katakan mabni itu wajib dengan wajib dengan baris harokat. Ya harokatnya ya udah fathah, dhammah, kasrah, sukun antara 4 aja. Maka kalau di alif berarti sukun karena alif itu pasti sukun. Tusyriku Tusyriku fi'il mudhari. fi'il mudhari. Baik, fi'il mudhari ya, sepakat kita tusyriku fi'il mudhari. Apa hukum fi'il mudhari? Eh, dia majzum. Oh, di sini dia majzum ya. Berarti kalau ditanya apa hukum fi'il mudhari, jawabnya apa? Mu'rab. Nah, tadi kita bilang hukum tuh antara dua. Kalau dalam masalah hukum tuh dua. Hukum kata tuh dua. Mabni atau mu'rab. Ya, kalau ditanya hukum dalam masalah berarti ya jawabnya antara mu'rab atau mabni. Ya, fi'il mudhari mu'rab. Artinya dia bisa menerima perubahan baris. Nah, mu'rab itu berarti dia i'rab ya, bisa berubah. Nah, perubahan fi'il mudhari ya udah antara tiga. Ya, apa yang tiga perubahannya? Marfu, mansub, majzum. Majzum. Marfu, mansub, majzum. Nah, ini fi'il mudhari itu ya kalau tidak marfu seperti ya jelisu marfu, atau mansub ya jelisa, atau majzum ya jelis, antara tiga saja. Perubahan barisnya tiga. Ya. Di sini tusyriku fi'il mudhari majzum. Nah, ini yang benar. Jadi bukan marfu, bukan mansub, tapi majzum. Nah, pertanyaan lagi Pak Fahad. Kenapa dia majzum? Karena ada la itu. Karena ada lanahiyah. Ya, kalau ditanya apa, kenapa untuk fi'il mudhari kenapa marfu, mansub, majzum, jawabnya apa? Lihat ada nggak amil sebelumnya. Kenapa dia mansub? Ada huruf nasab. Kenapa dia majzum? Ada huruf jazam. Kalau nggak ada, ya berarti dia marfu. Baik, tusyriku fil mudhari majzum. Apa tanda jazamnya lagi? Hasun nun. Hasfun nun. Iya, betul ya. Asalnya apa? Tusyrikuna. Tusyrikuna. Tanda jazam sama dengan tanda fi'il amar tadi. Nah, ini cara ngafalnya. Fi'il amar itu tandanya, fi'il amar kan mabni ya. Tanda mabni itu sama dengan tanda jazam fi'il mudhari. Apa tanda jazamnya tadi? Tiga, berarti sukun, hasfun nun, hasful illat. Sukun, hasfun nun, hasful illat. Baik. Tusyriku fil mudhari majzum, tandanya hasfun nun. Cari fa'il. Fa'ilnya itu Ustaz. Wow. Santai, berarti warni domir. Muttasil, mabni dengan sukun, fa'il. Ya, pengganti antum ya. Tusyriku ini antum. Janganlah kalian. Makanya diartikan kalian. Bihi, Jar majrur. jar majrur. Syai'an, Maf'ulun bih. maf'ulun bi dari tusyriku ya. Ya, santai. Berarti lengkap sudah i'rab kita dari ayat An-Nisa ayat 36. Ya, mafhum. Ada soal silakan. Kalau enggak lanjut. Fa idza qila laka. Fa'idha qila laka. Fa'idha qila laka. Maka jika dikatakan kepadamu mal usul salah satu lati yajibu al insani ma'rifatuha. Apa apa pokok perkara, apa tiga pokok perkara yang wajib atas manusia mengetahuinya? Nah, fakul, Maka katakanlah ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. wa Maka nabiyyu Muhammadan ya. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah gimana? artinya Ya, inilah inilah isi dari kitab. Ya, judul kita Ushul Tsalatsa. Nah, ini baru intinya. Jadi kemarin yang kita baca itu baru mukadimah, pengantar-pengantar semua. Sampai di sini baru dia masuk kita ke inti pembahasan. Nah, kita perhatikan apabila dikatakan kepadamu qila laka, dikatakan atau ditanyakan ya bisa ya. Maknanya ditanyakan.
Mal usul salasa, apa tiga pokok usul pokok salasa tiga. Ya wajib bagi manusia untuk mengenalnya, maka jawabnya apa? Fakul, katakanlah, jawablah. Yaitu hamba mengenal Robnya, hamba mengenal agamanya, dan hamba mengenal nabinya Muhammad SAW. Dan inilah tiga pokok perkara yang menjadi penentu nasib seseorang di akhirat. Yang pertama kali ditanyakan di alam barzakh. Dan ini yang menjadi gerbang utama atau gerbang awal ya, gerbang awal untuk penentu nasib kita katakan. Hanya siapa yang lolos menjawab maka selamat, ringan ke depannya. Siapa yang tidak lolos menjawab, tidak berhasil menjawab maka berat. Itu hadis diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Baik, kita i'rabkan, tafadhol. Fa idza kufa harfun istifnah idza dzaraf Idza dzaraf. Sudah sering kita i'rab idza dulu pas Al-Qur'an ya. Betul, idza ini dzaraf zaman ya. Mabni dengan apa? Sukun. Ini dzaraf yang mabni. Jadi dzaraf itu ada dua bentuk, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Di sini idza dzarafnya mabni dengan sukun. Dan dia juga bermakna syarat ya. Maka kita bilang dia dzaraf mabni dan syarat juga. Kenapa? Karena setiap idza itu harus ada jawabnya nanti. Biasanya jawab itu adalah pakai fa. Seperti dalam Al-Qur'an, idza jaa Rasulullahi wal fathu. Nah, itu belum ada jawabnya itu. Mana jawabnya nanti? Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu jawabnya ya. Nah, idza berarti dzaraf zaman mabni dengan sukun dan dia juga sebagai syarat. Qila fi'il madhi fi'il madhi madhi benar. majhul. Fi'il madhi majhul ini lengkapnya, santun. Apa itu fi'il madhi majhul? Pasif. Pasif ya. Polanya apa? Kasrah awal. Kasroh awal bukan kasrah awal ya, dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Ini pola asalnya. Dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Kutiba, ya alladzina amanu kutiba. Itu pola majhul. Nah, kenapa di sini qila? Karena dia fi'ilnya mu'tal berilat. Nah, kalau dia balikkan ke asal ya dhammah dulu seharusnya. Berarti apa? Kuwila ya. Kuwila atau kuyila yang antara itu ya. Kuwila. Berat, maka dijadikan qila. Dikatakan. Maka kita katakan qila fi'il madhi majhul. Mabni dengan fathah. Laka ini apa? Jar. Laka jar majrur. Gampang, jar majrur. Ma usul ini kan pertanyaan. Iya. Isim istifham. Isim istifham, santum. Isim istifham mabni dengan sukun ya. Nah, ini contoh isim yang mabni ya, isim istifham mabni. Isim mausul mabni. Masih isim istifham karena dia bertanya. Nah, ini juga rumus mana kita menggunakan ma ini isim istifham, isim mausul ya. Ada lagi manafi ya. Nah, maka lihat konteksnya saja. Kalau ada dia mengandung mana pertanyaan ya berarti istifham. Ma isim istifham, al-usulu ini khobar. Khobar dari ma. Ma. Baik, bisa atau mubtada, lebih pas mubtada ya. Kalau pertanyaan ma itu dia kalau pertanyaan ma maka ma itu i'rabnya khobar ya. Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Berarti usulnya mubtada. Ma itu khobarnya, usul mubtadanya. Seperti contoh yang lainnya misalnya kita orang bertanya ma hadza misalnya. Ma hadza apa ini? Kayak istifham itu ya. Ma itu isim mausul khobar. Hadza mubtada. Kenapa? Karena secara kita tahu ini khobar mubtada, lihat jawabannya. Jawabannya apa?
Kalau kita jawab nanti, ma hadza. Ada. Berarti apa? Hadza kitabun. Nah, berarti hadza yang tadi di atas, ketika dia ditaruh di jawaban, dia sebagai mubtada. Nah, maka lebih pas kita bilang hadza berarti ma-nya khabar muqaddam, al-usulu mubtada muakhar. Lanjut ya, Ustaz. Lanjut. Berarti ma isim mausul sebagai khobar. Nah, gitu ya. Usulu mubtada. Khabar Kalau kita muqaddam. bingung dari mana kita tahu ini khobar mubtada, lihat jawabannya nanti. Kalau kan ini dia apa usul salasah yang wajib diketahui? Jawabnya gini. Usul salasah yang wajib diketahui adalah ini. Berarti kan usul itu sebagai mubtada nanti dalam jawaban. Salah satu usul salah satu. Naat, Ustaz. Naat dari al-usul ya. Maka angka itu bisa jadi naat ya. Karena dia bisa mengandung makna yang. Rumah yang pokok yang 3 ya. Apalagi contohnya. Mobil yang kelima misalnya. Bisa urutan dan yang lainnya. Istri yang ketiga misalnya kan. Anak yang keempat misalnya. Lanjut. Salah satu naat. Allati Isim mausul. isim mausul. Sebagai? Isim mausul mabni. Betul, dia mabni. Isim mausul mabni. Kalau ditanya hukum, isim mausul hukum mabni, betul. Kalau ditanya di sini sebagai apa? Nah, dia i'rabnya apa? Ma'al-sulati sebagai Mani arif, lempar. naat biasa. Naat 2. Iya, betul. Naat. Salah satu. Alati naat 2. Naat. Pokok perkara yang 3 yang ya kan sifat lagi kan. Baik, alati isim mausul sebagai naat kedua. Yajibu. Fi'il mudhari. Dari fi'il apa? Wajaba. Wajaba yajibu ya. Ya, catat ini ya. Fa'il madinya wajaba. Baik, yajibu fi'il mudhari ada fa'il? Enggak ada. Enggak ada. Ada fa'il nanti di ujung. Nih fa'ilnya nanti nih. Berarti kita skip dulu ya. Nah, berarti ala insani jar majrur. Jar majrur ya, majrur gampang ya, kasrah tandanya. Nah, ini ma'rifatu apa? Ma'rifatu. Ini tadi. Tadi ini fa'il. Fa'il dari yajibu. Coba lihat makna, cocok nggak dia jadi fa'il? Nah, cara mendeteksi fa'il itu bisa dengan makna juga ya. Apa pokok perkara yang 3 yang wajib atas manusia mengenalnya. Yang wajib mengenalnya, kan gitu ya? Berarti yang wajib Pak mengenalnya. Berarti ini fa'il dari yajibu. Ma'rifatu fa'il dari yajibu wa mudhafha dhamir mudhafun ilaih. Apa yang tambah dari yajibu? Erok tambahan yajibu. I'rabnya yajibu. Fi'il mudhari. Itu sudah tadi. Erok tambahannya. Erok tambahannya. Wah, ini nih. Apa? Silatul. Silatul mausul kan ada alati. Ada alati. Kalau ada isim mausul pasti silah. Baik, lanjut. Fakul. Faknya faidati lalaka fakul. Fakul ini. Itu bukan jawabannya Ida. Jawab dari Iza, betul. Santu. Jadi jawab Iza tuh semuanya nanti.
Mm-mm. Jawab syarat dulu. Ya, jawab syaratnya. Nah, tapi kalau kita disuruh ngerok ya ngerok satu-satu dulu ya, baru kita gabung nanti sebagai jawab dari kita. Fa-nya. Fakul, fa, fa jawab berarti ya. Nah, ini jawabnya fa jawab. Jawab dari iza ya. Bukan atau itu, fa jawab dari iza. Karena iza itu biasanya ada fa. Kul, Kul fi'il amar. fi'il amar. Fi'il amar dari apa? Qala yaqulu. Qala yaqulu kul. Fi'il amar mabni dengan apa? Mabni ala sukun. Sukun. Ada sukun di ujung. Santai. Fi'il amar, fa'ilnya mana? Fi'il amar. Oh, fa'ilnya. Fa'ilnya domir mustatir anta. Anta. Ya, betul ya, fi'il amar anta ya. Fi'il amar itu pasti orang kedua ya, jangan bilang huwa ya. Fi'il amar, fa'ilnya domir mustatir anta. Ma'rifatu. Nah, apa ya ma'rifatu ini? Mubtada. Mubtada, ada Ini enggak nulisnya khobar nanti? biasa tuh. Bukan Ma'rif. mubtada dia. Wa fakul ma'rifatul absi. Mudhafun. Mudhafun bukan i'rab. Mudhaf ilaih baru i'rab. Kalau mudhaf bukan i'rab ya. Nah, karena mudhaf itu dia punya i'rab sendiri. Eh, Fakul ma'rifah, maka katakan ma'rifat absi yang kayak di atas Oh, itu. man ya'rif. Bantu Pak Fahal. Khabar dari I'rab ma'rifatu. mubtada yang dimahdzuf, Ustaz. Khabar dari mubtada. Khabar dari mubtada yang dimahdzuf. Takdirnya hiya, Iya, Ustaz. ya. Hah? Takdirnya hiya. Takdiru hiya. Bisa. Kembali ke mana? Al-usul salasa. Ini yang tadi kita sebut. Al-usul salasa khobar. Afan, bukan khobar. Mubtada kan tadi? Mubtada kan ini tadi. Ma ini yang khobar muqaddamnya. Kenapa? Karena jawabnya nanti di sini nih. Kan ini jawab nanti ya. Maka kalau kita kembalikan al-usul salasa, pokok yang tiga itu adalah, nah ini baru dijawab nih. Pokok yang tiga itu adalah ma'rifatul amri rob. Maka ma'rifatu ini khobar dari al-usulu. Cuma kan panjang kalau dimunculkan lagi ya, maka ganti hiya saja karena dia muannas. Nah, maka jawab fakul, katakanlah pokok yang tiga itu adalah hiya. Nah, dari makna bisa kita. Nah, hiya ini yang mubtada'nya. Ya, dia itu adalah baru ma'rifatul khobar. Baik. Mafhum, Pak Fahal? Khobar dari mubtada yang Khobar dari mubtada mahdzuf. yang nggak kelihatan. Yang tidak kelihatan ya, dihapus. Kenapa? Karena sudah ada dalam soal. Nah, ini biasa dalam bahasa Arab seperti ini. Sama juga dalam bahasa Indonesia ya. Kalau ada orang bertanya kan tidak perlu lagi kita lengkapi dengan apa yang dipertanyakan. Kalau siapa namamu? Ahmad, udah. Kalau lengkapnya kan namaku Ahmad, gitu ya. Sama nama masmu kan? Ya, Ahmad. Kalau jawab lengkapnya ismi Ahmad. Ya, maka dalam soal di kubur pun juga gampang ya. Man rabbuka? Allahu ya. Singkat. Tidak perlu diulang mubtada'nya lagi ya. Rabbi Allahu ya. Baik, paham? Jadi hiya mubtada mahdzuf ya. Ma'rifatu khabar mudhaf al-abdi Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Nah, apa ya robbahu? Robba. Nah, Ma'rifatul. Maf'ulun bisa. maf'ulun bi. Hasan tuh ya. Maf'ul bi itu kan objek ya. Nah, ini kalau pembelajar bahasa Arab pasti tahu ini. Tidak semua maf'ul bi itu harus ada fi'il fa'il sebelumnya ya. Karena boleh jadi maf'ul bi itu sebelumnya masdar. Nah, ini ma'rifatu masdar. Jadi masdar ini bisa dia mendatangkan maf'ul bi setelahnya. Ketika memang masdarnya itu butuh maf'ul. Seperti ma'rifatu ini kan butuh objek. Yaitu hamba mengenal Robnya. Ini dinamakan amal masdar. Atau masdar yang beramal. Masdar yang beramal fi'il. Yang masdarnya maknanya sama dengan fi'il.
dia mendatangkan maf'ulun bih setelahnya. Maka robba maf'ulun bih dari ma'rifatu ya. Dari khobar dari masdar ya, dari masdar ma'rifat. Hu mudhafun ilaih. Lanjut wa dinahu atau ma'tuf. atof ma'tuf wa atof dina ma'tuf ke robba. Nah, ini tidak ada error lain kecuali kita bilang ma'tuf ya, karena dia gabungan kata ya. Tidak ada error yang lain kecuali kita bilang ma'tuf gitu. Hu mudhaf ilaih lagi. Wa nabiyahu juga ma'tuf ke dinahu atau ke robba. Muhammadan, Pak Muhammadan. Badal dari nabi ya, sama-sama tawabi semua. Badal ma'tuf itu pengikut. Ahsantum. Sallallahu alaihi wasallam. I'rabkan sallallahu alaihi wasallam. I'rab perkata dulu. Sallallahu fi'il madhi. Fi'il madhi ya, shalla fi'il madhi. Ya, fi'il madhi yusalli, ini fi'il madhi yang mu'tal akhir ya. Shalla yusalli. Fi'il amarnya Pak, sholli. Maka kalau fi'il amar hilangkan iya-nya, sholli. Maka kalau kata orang Allahumma sholli, ya, tidak boleh pakai iya. Karena dalam tulisan banyak kita dapati kesalahan. Allahumma sholli dikasih iya, salah itu karena fi'il amar ya. Shalla fi'il madhi mabni fathah muqaddarah. Allahu Fa'il. Fa'il, lafzul jalala fa'il dari shalla. Alaihi jar majrur wa sallama wa atau sallama fa fi'il madhi. Iya, fi'il madhi. Fi'il madhi sama dengan shalla, ma'tuf ke shalla. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita udah tahu, maka jawabnya bacanya wasallama ya. Ya, banyak orang tak tahu ya, baris dari ma di ujung karena sering baca sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Kalau kita udah tahu, kita baca sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa ya tambahan dari sallallahu alaihi wasallam? Jumlatun. Nah, ini masih ada di atas nih. Jumlatun i'tiradiyah. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fi bafal. Santum, ya. Ini i'rabnya udah sangat detail sekali. Nah, ini kalau ibaratnya dalam pembelajaran nahwu udah level atas ya. Ya, enggak dasar lagi nih istilahnya. Karena kita udah mengenal ada amal masdar, ada mengenal silatul mausul seperti tadi ya. Nah, maka dengan melatih seperti ini insya Allah semakin mengokohkan kita dalam pondasi kaidah ya. Baik, alhamdulillah sampai di sini insya Allah. Ayo soal silakan Mas Syekh. Ada yang ditanyakan terkait teks, terkait isi, terkait terjemahan atau apa? Silakan. Kalau enggak, kita cukupkan di sini dan insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Al-aslul awal. Nah, ini baru dirincikan pokok per pokok ya. Dari 3 tadi dirincikan satu persatu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.